Nah, dibandingkan dengan assessment accuracy dari data-data geometrik yang cukup straightforward ya, kita tinggal gunakan RMSE dikalikan dengan angka tertentu yang mencerminkan confidence interval yang kita harapkan. Nah, untuk thematic accuracy ini agak sedikit lebih kompleks rekan-rekan karena kita apa ya? Kita harus mencocokkan deskripsi kita akan suatu area yang sifatnya itu sebenarnya lebih ke kualitatif dibanding benar-benar kuantitatif. Maksudnya apa? Kita mengklasifikasikan itu bukan berdasarkan dia ketinggiannya berapa yang bisa kita ukur, tapi dengan indera persepsi lain. Contohnya apa? Contohnya kita mendeliniasi area satu piksel itu apakah dia areanya itu mendeskripsikan sebuah urban apa ya apa ya area yang sudah berkembang gitu ya, misalnya sudah jadi jalan, sudah jadi kota gitu ya, atau dia masih jadi forest, atau dia adalah sebuah perkebunan, atau dia hutan, atau dia apa gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita menentukan algoritma yang tepat gitu ya untuk beneran bilang bahwa oh area ini adalah area hutan, yang sebelahnya ini adalah area air, sebesar itu masih air semua gitu ya. Habis itu sebelahnya baru kota dan lain-lain. Ya. Nah, jadi untuk thematic maps itu tetap kita harus tahu akurasinya berapa. Kenapa? Karena nantinya user ini harus yakin bahwa kalau kita bilang itu hutan, ya itu memang hutan gitu ya. Karena ya itu tadi, data kita umurnya panjang, tidak hanya berhenti pada saat peta tersebut dibuat. Ya. Nah, kita juga akan memperlihatkan seberapa akurat peta kita, peta tematik kita terutama. Ya. Nah, jadi tentunya itu sangat penting ya. Em, Akurasi itu sangat dibutuhkan. Paling tidak ada ukuran akurasi peta kita itu berapa gitu ya. Secara satu petanya sendiri. Nanti kita akan belajar ke arah sana perlahan-lahan ya. Lalu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya peta kita itu kan akan digunakan untuk sebuah alat pengambil keputusan. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa keputusan kita tepat kalau peta kita sendiri masih belum memiliki standar ketelitian yang diharapkan, ya. Ini juga cuma kata-kata motivasi ya bahwa tidak pernah ada pengukuran yang 100% sempurna, tapi bukan berarti kita tidak bisa berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi ada beberapa cara kita untuk menentukan akurasi dari sebuah peta tematik ya. Ada yang dari visual aja gitu ya, ya, looks good and that's it. Ada yang non site specific, jadi kita cuma pokoknya oh oke, persentasenya kira-kira udah bener lah gitu ya. Jadi katakan hutannya udah bener kok, kira-kira seginilah gitu hutannya mungkin di sini masih sekitar 20%-nya, urban area-nya mungkin 80%-nya gitu, kurang dari 1% itu adalah lain-lainnya, misalnya seperti itu gitu. Itu non site specific. Ada yang generating difference image gitu ya, jadi kita lakukan pengamatan 2 kali lalu difference-nya berapa, nah itu errornya. Ada juga error budget analysis dan quantitative accuracy assessment, ya ini yang akan kita lakukan. Ya. Nah, paling gampang tadi gitu ya, pokoknya total area of each class gitu. Kita sudah tahu misalnya area ini pokoknya berapa persen gunung gitu ya, berapa persen sungai, berapa persen perairan dan lain-lain ya. Nah, tapi dia imperfect tentunya karena em, katakan satu area misalnya dia underestimated gitu ya. Harusnya dia 10% tapi misalnya dia 9% tapi ada area yang overestimated gitu ya. Nah, mereka akan saling tumble satu sama lain jadi dia nggak sempurna. Nah, ada juga yang spesifik gitu. Dia membandingkan dari dua peta ini diambil secara independen. Tentunya bisa gitu ya, bagus, tapi mahal karena kita harus mengambil area yang sama benar-benar 2 kali. Ya. Nah, cara yang paling mudah atau paling bisa kita terapkan untuk melakukan assessment of accuracy dari thematic attribute itu adalah menggunakan error matrix ya. Kadang-kadang bisa dibilang juga confusion matrix atau contingency table. Nah, di sini ada beberapa deskripsi. Saya rasa kita langsung ke matriksnya saja ya, karena deskripsi ini rekan-rekan nanti bisa baca kembali ya, atau saya akan bolak-balik antara deskripsi dengan matriks ya. Jadi matriksnya seperti ini rekan-rekan.
Prinsipnya sama, ada yang dianggap sebagai reference, ada yang dianggap sebagai klasifikasi yang kita memang berikan. Reference itu adalah yang sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya di sini agar mudah kita gunakan tiga kelas aja ya, kelas forest, kelas water, dan kelas urban, FWU ya. Nah, sebenarnya cuma membandingkan aja gitu. Ini adalah klasifikasi kita, sementara ini adalah reference-nya gitu ya. Reference-nya, kalau misalnya dia gini, kita langsung bacanya seperti ini. Kita mengklasifikasikan forest yang adalah forest sebagai forest, itu berarti dia benar gitu kan ya. Nah, referensinya water kita klasifikasikan sebagai water, berarti dia juga benar. Referensinya urban kita klasifikasikan sebagai urban, dia juga benar. Artinya, diagonal utama di sini adalah klasifikasi yang benar. Oke. Ya, jadi angka 28, 15, 20 ini adalah jumlah klasifikasi yang benar. Total klasifikasinya ada 100, ya. Ada area-area yang sebenarnya water kita deskripsikan sebagai forest. Ada ya. Misalnya di sini ada 14, ada area yang sebenarnya urban kita deskripsikan sebagai forest ya. Nah, di sini klasifikasi forestnya ya yang dideskripsikan sebagai forest adalah 57 ya. 57 titik gitu. Sementara referensinya sebenarnya forestnya itu ada 30 titik gitu ya. Jadi itu cara membacanya yang pertama ya. Ada beberapa, jadi contohnya water di sini ya. Kita deskripsikan sebuah forest menjadi water. Ada satu titik yang salah gitu ya. Jadi cara bacanya seperti itu dulu ya. Jadi ini adalah klasifikasi kita, ini adalah reference yang sebenarnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih cara kita menentukan persentase kebenarannya ya. Jadi di sini kita lihat row totalnya dulu ya. Jadi di sini ada 57 titik yang diklasifikasikan sebagai forest. Itu 28 tambah 14 tambah 15 sama dengan 57 ya. Sementara di sini yang salah ada berapa? Ada 14 tambah 15. Itu yang salah. Yang benar 28 ya. 14 tambah 15 ya, 29 per 57 ya, itu adalah 51%. Jadi itu adalah yang disebut sebagai commission error ya. Jadi kalau kita kembali ke atas ya, diagonal elements ini adalah numbers of samples which classification agree with the reference data. Jadi yang miring itu tadi udah benar. Nah, sementara commission error tadi ya di sini adalah harusnya dia labelnya yang lain, tapi kita labelin itu salah ya. Jadi namanya commission error. Ya, di sini tadi ya row totalnya 57, ada yang error itu 14 tambah 15, 29. 29 per 57 itu 51%, itu adalah commission error di forest. Commission error di water itu lebih sedikit. Kita lihat di sini ada 5 ditambah 1, 6. 6 per 21. Itu adalah 29%. Itu adalah commission error di water. Sementara commission error di urban itu paling sedikit. Itu 2 per 22. Dia adalah 9%. Itu commission error. Sementara ada juga yang namanya omission error. Jadi harusnya dia benar tapi malah salah. Jadi contohnya di sini. Kebetulan omission error untuk forest ya, yang harusnya forest tapi bukan forest, di sini ada 2, 2 per 30 ya, kita jumlahinnya yang begini. Di sini ada 7%. Sementara untuk water sama urban itu besar sekali ya, itu sampai dengan 50% ya. Jadi commission error itu adalah kita salah ngasih label. Ya sebenarnya dua-duanya salah ngasih label sih ya. Cuman di sini commission error itu adalah kita ngasih label W tapi harusnya F gitu ya. Kita ngasih U harusnya F. Nah, kalau di sini adalah forestnya itu harusnya ada 30 tapi di sini ada dua yang dilabelin salah gitu ya. Itu adalah omission error. Ya, yang penting tahu mana yang omission, mana yang commission ya. Nah, sekarang di sini ada overall accuracy. Overall accuracy itu adalah jadi sebenarnya berapa yang benar? Ya gampang, berarti jumlahkan saja diagonalnya. Total diagonal di sini ada 63. Artinya 63 per 100 data, 63% itu adalah um, our overall accuracy. Oke? Ya. Jadi jangan bingung bagaimana cara menghitung persentase dari commission error per kelas dan omission error per reference. Ya. Dan juga dari overall accuracy-nya. Kalau itu sudah paham, ya, kita akan juga bisa lihat
bahwa overall accuracy itu tidak indicate bagaimana dia distributed gitu. Karena di sini bisa dilihat bahwa di forest ini commission errornya besar sekali, tapi omission errornya yang kecil gitu. Omission errornya dia kecil. Tapi di water dan urban itu omission errornya besar sekali. Sementara di urban ini tapi commission errornya kecil gitu. Jadi beda-beda gitu ya. Itulah yang kita sebut sebagai users accuracy dan producers accuracy. Ya, kalau users accuracy itu adalah percentage of the classes that has been correctly classified. Jadi itu adalah nanti kita masuk ke sini ya. Jadi untuk forest ya, producers accuracy itu kita, jadi users accuracy itu kita melihat si commission ya. Sementara producers itu kita melihat si omission ya. Jadi contohnya users accuracy kita itu adalah yang benar di sini kan 28 yang benar ya. 28 per 57 berarti 49. Artinya apa? Artinya dia sebenarnya satu dikurangi si commission si F tadi. Ya nggak? Betul kan? Tadi 51. Nah, users accuracy untuk W sama U itu lebih besar. Tinggal satu dikurangin tadi berapa persentase dari si commission akurasi tadi ya. Berarti yang tadi users accuracy kita di sini adalah satu dikurangi ya, maksudnya 100% gitu ya. Dikurangi 29% ya, berarti 71. Sementara di sini adalah 100% dikurangin 9% ya, yaitu adalah 91%. Itu users accuracy kita. Nah, producers accuracy itu satu dikurangi 7% ya, satu kurang 50 satu kurang 50 ya. Jadi itulah semua angka yang kita dapatkan di sini ya. Jadi sebenarnya tinggal dibalik aja antara users accuracy itu hubungannya dengan commission, jadi satu kurang commission. Sementara producers accuracy itu adalah si omission, satu kurang omission aja ya. Nggak usah bingung. Nah, overall accuracy tadi sudah kita bahas ya, yaitu adalah si diagonalnya saja ditambahkan. Lalu untuk commission error tadi masing-masingnya ya di setiap row-nya, omission error itu setiap kolomnya. Nah, untuk mapping accuracy ini yang agak kompleks. Pertama adalah kelas yang mau kita lihat. Jadi mapping accuracy ini tergantung dari kelasnya. Misalnya di sini kita pengen lihat kelas forest yaitu si 28. Berarti dia diagonalnya dulu 28 per 28 ditambah of si row sama of si kolom. Jadi kita lihat 28 ditambah 14 tambah 15 tambah satu tambah satu. Ya. Jadi 28 per total semua ini adalah 0,47 itu adalah mapping accuracy untuk si forest. Jadi harusnya kalian bisa melakukan mapping accuracy untuk si water maupun si urban juga. Ya. Producers accuracy berarti itu adalah yang tadi itu ya, yang ini 28 per 30. Itu adalah producers accuracy-nya. Sementara ini berarti 15 per 30, ini berarti 20 per 40. Ya. Kalau users accuracy itu berarti yang atasnya. Jadi kita melihat 28 per 57, ini 15 per 21, ini 20 per 22. Ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai kappa coefficient. Ini lebih kompleks karena kita menghitung seluruh elemen di matriks tadi. Matriksnya masih sama ya, teman-teman. Jadi kita kembali ke matriks yang tadi. Rumusnya sebenarnya cuma satu ini. Kappa itu adalah PO. PO ini adalah proportion of units which agree. Berarti ya tadi diagonalnya. Nah, PC ini yang akan kita coba pahami sebenarnya PC ini apa ya. Itu adalah expected change. Ini nilainya kita akan kembali ke sini nanti. Intinya dia bagus kalau kapanya itu di antara 0,8 sampai dengan 1. Ya. Kalau di bawah itu berarti dia perlahan dari good ke moderate ke fair ke poor. Ya, jadi kappa ini adalah sebenarnya rasio 0 sampai dengan 1. Nah, kita kembali ke angka yang tadi ya. Jadi total koreknya berarti tadi di total semua ya. Itu adalah 0,63. Itu adalah PO. Oke, 0,63. That's done. Nah, sekarang untuk PC-nya itu agak sedikit kompleks. Pertama, kita lihat dulu si apa namanya ya, total dari masing-masing
jumlahnya tadi ya. Kita pakai angka tadi, di sini ada 57, 21, 22. Di sini kalau di total adalah 30, 30, 40 ya. Nah, yang pertama kita lakukan ya, itu adalah mengalihkan yang ini dengan yang ini. Kita pakai persentase ya. Kalau tadi kan pakai jumlah angka ya. Nah, kebetulan angkanya kan 100, berarti semua dibagi 100 gitu ya. Jadi ini 0,28, 0,14 dan lain sebagainya. Ini 0,57 instead of 57. Berarti kita tinggal mengalihkan 0,57 dikali 0,3. Itu adalah 0,171. Lalu kita kalikan juga 0,21 dikali 0,3, kalikan juga 0,2 dikali 0,4. Jadi kita punya hasil-hasil dari perkalian-perkalian tersebut. Oke? Semua hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Dapatlah kita angka 0,322. Itu adalah PC kita. Ya. Jadi itu adalah jumlah dari perkalian baris kolom, baris kolom, baris kolom. Oke? Kita punya PC, tinggal dimasukkan ke rumus tadi, dan kita mendapatkan angka di sini kapanya adalah 0,454. Kita tinggal bandingkan 0,454 itu masuknya di mana? Oh, 0,454 di sini masih di moderate. Berarti perkiraan kita terhadap data kita ya, secara tematik itu dia masih moderate, masih belum terlalu bagus. Artinya algoritma yang kita gunakan masih bisa dikembangkan lagi. Ya. Kita bayangkan kalau angkanya nanti berubah gitu ya. Misalnya di sini semakin kecil, tentunya kita pengen diagonalnya semakin banyak angkanya yang benar gitu ya. Sementara di luar diagonal itu kita pengen mendekati nol. Karena kalau mendekati nol artinya dia semakin bagus algoritmanya. Mudah-mudahan membantu dan selamat belajar.